Pemirsa Intens Investigasi, tudingan yang diberikan kakak Marisha Icha, Iren Bermawi, yang diduga ditujukan kepada Fuji Utami sepertinya tidak ada habisnya. Usai menuding diduga Fuji dan keluarganya sebagai sosok yang gila harta, pasca ketidakhadiran Fuji dalam pesta ulang tahun anak Marisha Icha beberapa waktu lalu, Iren Bermawi juga pernah memberikan pernyataan mengejutkan, diduga dituliskannya untuk Fuji, yang diduga ikut menjadi salah satu selebriti menggunakan barang haram narkotika usai heboh penangkapan konten kreator Chika Chandrika bersama 5 orang rekannya. Dan terbaru, Iren Bermawi juga diduga kembali menuding anak bungsu Haji Faisal itu lewat postingan di akun media sosialnya yang membahas soal dirinya yang melindungi keluarganya dan tidak perlu disinggung soal attitude-nya. Pasalnya, Iren Bermawi merasa sekolahnya lebih tinggi dan ia juga menyebut orang yang disindirnya yang diduga Fuji itu hanyalah sekolah di klub yang gila mabuk. Lantas apa yang menjadi motif Iren Bermawi kerap memberikan tudingan menohok yang diduga ditujukan kepada Fuji? Seperti apa pula Marisha Icha merespon tudingan sang kakak yang diduga diarahkan untuk Fuji tersebut? Benarkah ia membenarkan sikap kakaknya yang sudah melindungi keluarganya? Atau sebaliknya, ia menyayangkan sikap sang kakak yang selalu umbar kemarahan di media sosial? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lagi dan lagi, Iren Bermawi diduga sudah menyindir Fuji di akun media sosialnya. Usai menyindir Fuji terkait keluarga gila harta dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ekstasi, kakak dari Marisha Icha itu juga merespon mengapa dirinya begitu geram dengan sosok yang diduga Fuji setelah dirinya mengutarakan sindiran sebelumnya. Di mana ia juga tak suka jika ada orang yang membahas soal attitude saat ia sedang membela keluarganya. Bagi dirinya itu adalah bagian dari perjuangannya dalam melindungi keluarganya yang selama ini ia anggap sudah diusik, bahkan diremehkan oleh keluarga Fuji. Terlebih saat ia mengingat jasa sang adik dalam membantu keluarga tersebut dari terpuruk hingga bisa bangkit lagi. Selain itu, Iren Bermawi juga mengingatkan seperti apa attitude Fuji yang pernah berlaku tidak pantas kepada rekan media karena tenar usai kematian sang kakak almarhum Febri Andriansyah dan kakak iparnya almarhumah Vanessa Angel karena kecelakaan lalu lintas. Merasa geram, Iren Bermawi pun kembali menuliskan tudingan yang diduga ditujukan untuk Fuji. Lantas, seperti apa respon Marisha Icha atas tudingan kakaknya yang diduga diarahkan untuk Fuji tersebut? Beneran seperti apa? Nggak mau tanya langsung sama orang yang butuh. Kak Iren bikin story soal nyindir pakai narkoba itu, kamu kaget nggak sih sama story-nya Kak Iren? Enggan membahas lebih jauh tentang sindiran sang kakak yang diduga ditujukan kepada Fuji, Marisha Icha juga mengaku kalau dirinya memang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan keluarga Haji Faisal. Dan ia juga sudah lama tidak pernah main ke rumah mereka lagi.
sekalipun Fuji juga sudah diakuinya sebagai sahabatnya. Meski tidak mau menegaskan hubungannya dengan keluarga Haji Faisal saat ini memang tidak sedekat dulu lagi, namun sepertinya Marisha Icha masih menyimpan rasa kecewa mendalam karena sudah dianggap menyebar fitnah. Padahal menurutnya ia sempat jadi garda terdepan keluarga Haji Faisal karena mengenang kebaikan sahabatnya almarhumah Vanessa Angel. Karena itu, meski diakui ia sudah ikhlas dengan semua yang terjadi, namun nyatanya Marisha Icha malah mengembalikan pertanyaan tentang fitnahan yang diduga ditujukan untuk dirinya tersebut. Faisal juga nggak ada komunikasi? Nggak ada? Cuma kayak saya, apa ya, ada yang bilang katanya jangan suka memfitnah, jangan suka, ya pokoknya dia katanya kan seperti itu, jangan suka memfitnah. Yang sering fitnah, tapi ternyata gimana? Selain sang kakak yang baru memposting tudingan yang diduga ditujukan kepada mantan kekasih Thorik Halilintar itu, Marisha Icha juga baru saja mengunggah di akun media sosialnya yang diduga ditujukan untuk keluarga Fuji. Di postingannya itu, selebgram dan YouTuber kelahiran 20 Maret 1995 ini ungkap dirinya pernah berkorban untuk seseorang hingga jadi manusia paling bodoh dan meletakkan dirinya di paling bawah untuk manusia, namun pada akhirnya manusia itu juga yang membuat ia kecewa dan hancur. Artinya Kak Icha sudah merasa kecewa kalau keluarga itu sudah pernah ditolong sama Kak Icha? Nggak tahu jawabannya. Fuji sendiri sempat beberapa kali memang terlibat masalah dengan sahabatnya Marisha Icha. Namun selama ini ia lebih banyak memilih untuk diam. Namun ternyata tidak hanya berhadapan dengan Marisha Icha saja, tapi juga dengan kakaknya Iren Bermawi yang seolah ingin ikut andil dalam masalah Marisha Icha dan Fuji. Lantas seperti apa respon Fuji pada saat ditanya seperti apa sebenarnya konfliknya dengan Marisha Icha? Dan di luar dugaan, adik Fadly Faisal memberikan responnya seperti berikut ini. Tidur, aku belum tidur. Tapi menanggapi Marisha Icha gimana? Menanggapi Marisha Icha gimana sih? Sorry. Di kakaknya. Di menanggapi Marisha Icha gimana, Ti? Unti, Maaf ya, aku jet lag banget ya. Ternyata kalau malah nampakin aku lalu lah. Terus gimana Kak? Kakak nanyain etis aja ya. Aduh. Ai sama Kak Icha gimana sih, Ai? Ai sama Kak Icha gimana? Di mana? Unti. Unti sama Kak Icha. Ai sama Kak Icha gimana sih, Ai? Aduh, Di balik Fuji yang selalu dihinggapi masalah dan banyak memilih untuk diam, namun tidak begitu halnya saat tudingan kakak Marisha Icha Iren Bermawi yang menyebut diduga Fuji menggunakan narkoba. Tudingan itu membuat keluarga Fuji pun merasa tak bisa diam lagi. Lantas seperti apa ayah Fuji, Haji Faisal, menanggapinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI.
Pemirsa, intens investigasi di balik kesuksesan Fuji yang sudah diraihnya, masalah pun seolah masih enggan menjauh dari sosok mungil yang energik ini. Termasuk diantaranya masalah yang datang dari kakak Marisha Icha, Irene Bermawi, yang kerap memberikan tudingan menohok yang diduga ditujukan kepada dirinya. Di antaranya yang geger adalah pernyataan mengejutkan diduga dituliskan Irene Bermawi yang menyebut Fuji diduga ikut menjadi salah satu selebriti yang dituding menggunakan barang haram narkotika. Hal ini diungkapnya usai heboh penangkapan konten kreator Chika Chandrika bersama 5 rekan-rekannya belum lama ini. Pernyataan tersebut pun langsung membuat sang ayah Haji Faisal memberikan responnya. Padahal selama ini ia banyak memilih diam. Tapi saat dituding seperti ini, sang ayah merasa sudah tidak bisa diam lagi. Haji Faisal menghimbau yang tidak spesifik ditujukan kepada kakak Marisha Icha saja, tapi juga buat netizen. Ia menegaskan jika membuat tulisan yang kurang enak dibaca, apalagi menyebarkan sesuatu yang tidak benar terhadap seseorang itu, bisa menjadi ghibah, dan hal tersebut adalah dosa besar. Orang ngomong apa biarin aja lah, nggak pantas saya tanggap. Ya namanya orang hidup julid, iri hati dan iri dengki itu kan tetap ada. Dalam hidup ini tidak pernah satu paham, satu pendapat, semuanya bermacam-macam. Jadi istilahnya dalam hidup ini bagi saya ngajarin ke anak, anjing menggonggong biar kapilah berlalu, begitu aja. Kita selaku orang beragama nggak boleh begitu. Berpersangka buruk, berseuzon kepada orang nggak boleh dalam agama. Dan apalagi tambah membicarakan orang lain, ghibah, dosa besar. Ya, jadi kalau bagaimanapun kita beramal, beribadah, kalau kita selalu berseuzon, berghibah kepada orang lain, apalagi hal yang diomong itu tidak benar, maka hidup akan semakin hari semakin sulit. Percaya deh. Mending lurus-lurus saja lah, biasa-biasa. Jangan terlalu direcokilah. Irene Bermawi juga dituding menyentil Haji Faisal agar lebih memperbaiki tingkah laku anak perempuan satu-satunya itu yang sudah sering mengkonsumsi barang haram tersebut sampai sudah tidak bisa dilepaskan lagi. Menanggapinya, Haji Faisal menegaskan bahwa dirinya tak mau berseuzon dengan dugaan bahwa kakak Marisha Icha itu bertujuan untuk menyinggung anaknya dan juga dirinya. Asalkan hal tersebut tidak ditudingkan secara langsung, menurut Haji Faisal dirinya tak mau mempermasalahkan hal yang tidak seharusnya menjadi besar. Kalau kita tanggapi semua omongan orang, semua posting orang, kita akan pusing sendiri. Kita akan stres sendiri. Biarin aja lah orang. Toh apa yang terjadi di diri kita kan tidak merugikan dia. Tidak merugikan dia, tidak menghina dia, tidak menjatuhkan dia. Kenapa dia usil? Kita kan juga jadi bingung ya. Makanya saya nggak mau menanggapi pendapat daripada sebagian netizen. Ada sebagian kecil. Itu sebagian kecil netizen. Jadi tidak saya tujukan kepada seseorang. Artinya saya hanya menunjukkan kepada sebagian kecil netizen yang selalu memposting hal-hal kata-katanya itu kurang nyaman dibaca, kurang enak dibaca. Apalagi ya sampai kepada berseuzon. Itu dosa yang dapat. Saya nggak menanggapi seseorang. Saya nggak menanggapi seseorang. Saya nggak tahu ya. Kita nggak bisa tahu apakah orang itu bermaksud ke kita. Ya saya nggak mau berseuzon. Cuman kamu menanyakan ke saya jawab seperti itu kan gitu ya. Karena saya membaca juga komentar-komentar orang, bermacam-macam komentar orang. Maka saya nggak berseuzon kepada seseorang. Apakah arahnya kepada anak saya atau tidak? Memang kalau saya baca postingannya di IG anak saya, tentu postingannya ke anak saya, atau di IG saya tentu ke anak saya. Nah, itu yang saya tanggapi. Tapi kalau ke soal orang lain berbicara begini begitu, tidak ke anak saya, ya tentu saya nggak pantas juga berseuzon. Ya seperti yang saya sampaikan, hanya menambah-nambah dosa besar aja. Biarin aja lah. Sejak dahulu kan saya selalu santai aja menanggapi hal itu.
sisi lain, pasangan Lesti dan Rizky Bilar kembali membuktikan totalitas keberadaan mereka sebagai entertainer yang tak bisa dianggap sebelah mata. Terbukti keduanya bisa masuk 4 nominasi sekaligus pada Silat Awards 2024. Seperti apa mereka menanggapi pencapaian yang bisa dibilang luar biasa tersebut? Hadir kembali Silat Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Jangan lupa subscriber Intens jelang 3 juta subscriber. Kiprah pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar di dunia hiburan tanah air memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Ya, meski sampai tersandung masalah yang membuat karir Rizky Bilar dan Lesti agaknya sedikit meredup, namun akhirnya seiring berjalannya waktu, karir keduanya bisa bersinar lagi. Diakui mereka hal itu salah satunya disebabkan dukungan para penggemar mereka, Leslar Lovers, yang tiada hentinya terus mensupport karir mereka dalam kondisi apapun, hingga membuat mereka bersemangat untuk terus berkarya. Dan pencapaian karir mereka yang sudah kembali lagi itu dibuktikan dengan masuknya nama Rizky Bilar dan Lesti Kejora dalam 4 nominasi sekaligus di ajang bergengsi Silat Awards 2024, yaitu sebagai aktor tersilat, aktris tersilat, pasangan sinetron tersilat, hingga sinetron tersilat. Dan beginilah rasa syukur Rizky Bilar dan Lesti saat dirinya mengetahui bisa langsung masuk ke 4 nominasi tersebut. Ya alhamdulillah kita bersyukur ya, kita punya keluarga besar Lesti Lovers, Belovers ya, yang memang tidak pernah henti, tidak pernah lelah mendukung kita, baik dari sosial media maupun secara langsung ya. Ya pasti kita sangat bersyukur ya, punya keluarga yang memang selalu sangat mensupport kita, sangat mensupport karya-karya kita, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu sinergi, dan mudah-mudahan ini dukungan ini tidak pernah putus dari mereka, doa-doa baik ini tidak pernah putus dari mereka untuk kami, dan begitu juga sebaliknya. Ya karena memang di sinetron ini kan kita ceritanya sebagai pasangan suami istri gitu, jadi ya mungkin ya paling terima kasih aja lah ya, terima kasih gitu, karena kita udah dimasukin juga beberapa nominasi di Silat Award ini, salah satunya ya ada aktor, aktris, terus pasangan di sinetron. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa nyantol. Amin. Apa ya, mereka mereka adalah keluarga besar kita yang artinya kalau tanpa ada dukungan dari mereka ya semangat kita mungkin tidak sesemangat biasanya ya. Dan semua karya-karya kita kalau nggak disupport sama mereka ya nggak ada apa-apanya kita. Ya pertama-tama terima kasih buat Silat Award yang sudah menjadikan kita menjadi salah satu nominator ya di salah satu kategorinya. Ya kita sih kita sih berterima kasih ya tentunya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan energi dan semangat kita untuk bisa semakin berkarya dan semakin membuat sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang ya.
kalau dari saya. Tapi ya terima kasih atas apresiasinya. Mudah-mudahan apapun nanti hasilnya bisa yang terbaik lah, terutama untuk judulnya sih. Semangat pasti, karena kan kerjanya bareng suami gitu, jadi setiap hari memang kita bareng-bareng gitu, jadi enak lah. Biasanya kalau award kan suka dikemas dengan Performanya. iya konsep yang bagus, ada performnya, terus biasanya nominatornya pada hadir dan mereka memberikan speech biasanya kalau dapet ya kan. Ya kalau award kan pasti akan menyuguhkan panggung yang megah biasanya gitu. Dan yang pasti silat kali ini pasti akan memberikan sesuatu yang baru lah, karena mereka bukan sekali dua kali kan memiliki acara seperti ini gitu. Jadi pasti setiap tahunnya akan selalu berusaha untuk memberikan atau mengemas event-event yang lebih spektakuler dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke teman-teman, ini kita akan kasih tahu tata cara untuk melakukan voting terhadap kita. Jadi kalau kalian ingin mendukung kita di sebagai nominator di Silat Award, gampang sekali. Yang pertama, untuk melakukan voting silahkan registrasi dulu untuk menggunakan email atau nomor HP itu, ingat. Yang kedua, sistem voting Silat Award 2024 menggunakan sistem kuota 3 vote per hari per kategori. Satu akun dapat melakukan vote 3 kali dalam satu kategori. Dia satu nomine yang sama bisa dilakukan vote berulang-ulang kali. Terus kuota 3 vote per kategori akan diperoleh setiap hari selama periode voting. Dan yang ketiga, ingat, ini perlu diingat bahwa periode vote ini dari tanggal 20 April sampai tanggal 10 Mei 2024. Tepat di sebelum jam 12 ya teman-teman. Jadi jangan sampai lupa, sebelum tanggal 10 Mei harus sebanyak mungkin di vote kita gitu. Yang keempat, RCTI Silat Awards 2024 dan RCTI Plus berhak untuk mendiskusikan vote mendiskualifikasi vote atau menunda vote jika terjadi kecurangan. Jadi betul. Jadi ini mutlak penentuannya dilakukan oleh RCTI atau Silat Award ya. Jadi ini kalau ada terjadi indikasi kecurangan, mereka berhak untuk mendiskualifikasi salah satu nominator gitu. Jadi nggak boleh ada kecurangan ya, nggak boleh ada yang pakai bot atau ya dan sebagainya ya. Oke, langsung aja ya, kita coba ya. Kita coba langsung di vote now nih. Ini ada beberapa kategori ya, ada aktris tersilet, aktor tersilet. Kita coba langsung ke aktris tersilet ya. Tuh, kita klik di sini. Aktris, oke. Di sini ada beberapa nama. Tinggal pilih yang kalian misalkan kalian milihnya Lesti Kejora ya tentunya nih itu. Oke, tinggal di vote aja nih. Maksimal vote kan 3 tuh ya tadi katanya. Jadi vote, langsung aja vote ya. Tuh, langsung saya vote. Dipilih. Diverifikasi bahwa kalian bukan robot. Teman-teman, gampang banget ya. Oke, sebentar ya. Verifikasi dulu. Oke, tuh udah, terima kasih tuh. Kita sudah ngevote. Udah gampang kan? Gampang banget. Jadi buruan. Kalau ingin mendukung kita silahkan di buka websitenya, langsung dukung dan vote kita di beberapa kategori. Terima kasih. Halo pemirsa Silat, jangan lupa pilih dan vote Lesti Kejora dan Rizky Bilar di kategori Silat Award 2024. Jangan lupa sekalian, Malam Puncak Silat Award 2024 pastinya akan ada tampilan yang bakalan spektakuler dan seru pasti. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.